Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Gigi Nanyar akan memaparkan terkait mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Maka dari itu, adik-adik silahkan untuk menyimak video berikut ini. Saya Gigi Nanjar, salah satu bagian dari guru mata pelajaran produktif Teknik Komputer dan Jaringan pada mata pelajaran pemrograman dasar. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa itu mata pelajaran pemrograman dasar, apa tujuan mempelajari pemrograman dasar, apa manfaatnya akan diperoleh siswa dan siswi SMK Budiman Tanjung Sari di kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Semua pemaparan yang akan disampaikan berupa slide, maka dari itu silahkan perhatikan baik-baik penjelasan berupa slide berikut ini. Pemrograman dasar kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Apa itu pemrograman dasar? Mengapa perlu belajar pemrograman dasar? Tujuan belajar mata pelajaran pemrograman dasar, manfaat yang akan diperoleh setelah mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar. Oke, poin pertama, apa itu program atau pemrograman? Merupakan kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code yang dibuat oleh programmer. Programmer adalah pembuat program, yaitu kita yang akan menginstruksikan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat pemrograman dengan perintah-perintah atau kode-kode tertentu, yaitu dalam hal ini kita akan mensimulasikan dan mengimplementasikannya dengan bahasa Free Pascal yang nantinya kita akan pelajari. Oke, apa itu program? Merupakan realisasi dari langkah-langkah algoritma. Kemudian, mengapa perlu belajar pemrograman dasar? Pemrograman dasar merupakan salah satu dasar program keahlian teknik komputer dan jaringan yang wajib dipelajari oleh peserta didik tingkat awal yaitu kelas 10 sebagai salah satu mata pelajaran produktif kejuruan yang ada pada kurikulum 2013. Kemudian, manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar. Peserta didik mampu yang pertama memahami alur program komputer, yang kedua memahami program komputer atau software komputer, yang ketiga memahami bahasa pemrograman komputer, yang keempat mampu mendesain dan membuat program komputer dan software sederhana. Ada banyak materi-materi yang ada dalam pemrograman dasar. Yang pertama, membuat alur logika pemrograman komputer. Yang kedua, melakukan instalasi bahasa pemrograman. Yang ketiga, menulis kode program. Yang keempat, membuat kode program dengan tipe data variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Membuat kode program dengan operasi aritmatika. Aritmatika adalah matematika yang ada di pemrograman dan logika. Yang keenam, membuat kode program struktur kontrol percabangan. Yang ketujuh, membuat kode program struktur kontrol perulangan. Yang kedelapan, membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Kemudian yang kesembilan, membuat kode program menggunakan fungsi, membuat antarmuka atau user interface pada aplikasi. Yang ke-11, membuat kode program berbagai struktur kontrol dan aplikasi antarmuka atau user interface. Yang ke-12, membuat aplikasi sederhana berbasis antarmuka atau user interface. Yang ke-13, menggunakan debugging pada aplikasi sederhana. Debugging itu untuk mengecek sebuah kesalahan pada program. Yang ke-14, membuat paket installer aplikasi sederhana. Jadi setelah kita membuat sebuah kode program, yaitu dengan mewujudkan sebuah aplikasi, maka kita harus membuat paket installer sederhana yang nantinya aplikasi yang kita buat itu harus kita gunakan atau orang lain gunakan. Begitulah materi yang ada di pemrograman dasar. Sekilas tentang pemaparan dasar pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10, berikutnya saya akan menyampaikan materi pokok pertama pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Materi pokok pertama pemrograman dasar, kompetensi dasar, teori 3.1 memahami alur logika pemrograman komputer. Praktikumnya 4.1 membuat alur logika pemrograman komputer.
Kemudian, apa turunan dari materi pertama? Yang pertama, kita di dalam materi pertama ada teori algoritma dan flowchart. Apa itu algoritma? Secara definisi, algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Secara dua, untuk urutan kamus besar bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Syarat algoritma yang baik: 1. Tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua, pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. 3. Sifatnya general, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Yang keempat, bisa dikembangkan atau expandable. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Yang kelima, mudah dimengerti. Siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah di maintenance atau dikelola maupun dipelihara. Yang keenam, portabilitas yang tinggi atau portability, bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Yang ketujuh, precise, tepat, betul, teliti. Yang kedelapan, tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankan. Harus terminate. Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Kemudian yang ke-10, output yang dihasilkan harus tepat. Kemudian mengapa algoritma? Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi bahasa pemrograman apapun itu bisa diterapkan. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan atau dihasilkan sama karena algoritmanya sama. Jadi input dan output itu harus sama. Langkah pembuatan program: mendefinisikan masalah. Jadi harus ada masalahnya dulu, baru kita selesaikan. A. Kondisi awal yaitu input yang tersedia. B. Kondisi akhir yaitu output yang diinginkan. Harus ada tujuan input dan outputnya harus kita buat dulu. Kemudian C. Data lain yang tersedia. D. Operator yang tersedia. E. Syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Langkah pembuatan program: buat algoritma dan struktur. Cara penyelesaian: jika masalahnya kompleks atau besar, maka dibagi ke dalam mode-mode. Mode-mode adalah part-part atau bagian-bagian. Langkah pembuatan program: menulis program. Pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai. Memiliki tingkat kompatibilitas tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya. Untuk bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah PrePascal. Kita dapat mencarinya pada PC atau personal komputer, mencari dengan program keywordnya yaitu PrePascal, atau bisa juga kita karena di mobile juga sudah ada yaitu di Play Store, kamu cari keywordnya PrePascal. Di sana ada banyak PrePascal yang kita bisa gunakan, kita install salah satunya. Langkah pembuatan program: kita harus mencari kesalahan sintak atau penulisan kode program.
B. Kesalahan pelaksanaan semantik, logika, dan ketelitian. Langkah pembuatan program selanjutnya yaitu uji dan verifikasi program, dokumentasi program, dan pemeliharaan program. Jadi setelah kita membuat program itu harus ada pengujian, ada dokumentasi atau screenshotasi program, dan kita harus memelihara program saat seterusnya digunakan. Ada struktur penulisan algoritma. Struktur di setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, judul atau header yang dinamakan kepala program, kemudian kamus, dan algoritma. Header atau judul merupakan bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program atau prosedur ataupun fungsi. Selebihnya kita akan bahas header, kemudian kamus, algoritma itu di materi selanjutnya untuk lebih jelasnya. Yang kedua, kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan satu, nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, nama algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menjelaskan masalah secara sistematis dan logis. Kemudian ada 3 bentuk penyajian algoritma. Yang pertama, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, algoritma dengan pseudocode, yang ketiga algoritma dengan flowchart. Itu adalah penyajian bentuk algoritmanya. Ini bentuk struktur bahasa Indonesia sifat umum, tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Kamu akan mencoba algoritma dengan struktur bahasa Indonesia yaitu sifat umum nanti pada tugas yang pertama. Ini bagian dari struktur bahasa Indonesia, contohnya menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, 1. Baca bilangan A, B, C, jumlahkan ketiga bilangan tersebut, bagi jumlah tersebut dengan 3, tulis hasilnya. Ini aturan baku secara bahasa Indonesia. Kemudian bentuk yang kedua yaitu pseudocode. Penyajian algoritma dengan pseudocode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode lebih rinci dari English atau Indonesia struktur. Jadi lebih ke arah pemrograman komputer. Contoh dari pseudocode yaitu menghitung rata-rata 3 buah data. Penyajiannya seperti ini. Algoritma dengan struktur pseudocode. 1. Input A, B, C dalam kurung. Jumlah A tambah B tambah C, rata atau rata-rata jumlah dibagi 3, output yaitu hasil dari rata-rata. Analogi, jika seseorang ingin mengirimkan surat kepada kenalannya di tempat lain, maka langkah yang harus dilakukan orang tersebut yaitu langkah-langkahnya seperti berikut ini. 1. Orang tersebut harus menulis surat. Yang kedua, orang tersebut setelah menulis surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Yang ketiga, amplop dikasih alamat penerima dan pengirim. Yang keempat, amplop ditempeli perangko secukupnya. Yang kelima, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkan surat tersebut. Itu langkah-langkah algoritma secara pseudocode. Itu caranya seperti itu. Ini contoh algoritma yang sederhana di kehidupan sehari-hari ke arah penerapannya di bidang komputer. Judul algoritma. Algoritma itu harus diberi judul. Kita di sini judul algoritmanya yaitu memasang komponen motherboard pada personal komputer atau PC. Langkah-langkah algoritma. Algoritma itu harus ada input, proses, output. Kita bahas langkah-langkah algoritmanya yaitu start atau mulai.
pasang jumper mainboard, pasang prosesor, pasang heatsink atau kipas prosesor, pasang memori, pasang mainboard pada casing, pasang PGA card, pasang power supply atau catu daya, pasang kabel-kabel motherboard, pasang ODD atau optical device drive seperti DVD dan hard disk drive. Kemudian yang terakhir finishing atau penyelesaian. Maka dari itu start itu untuk memulai, yang proses pemasangan adalah prosesnya, finishing adalah output yang dihasilkan. Setelah output maka dari itu kita harus mengecek hasilnya yaitu dengan tes PC. Kemudian materi selanjutnya setelah algoritma yaitu flowchart. Apa itu flowchart? Merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Langkah algoritma bisa diimplementasikan ke flowchart. Flowchart bisa menolong analis, yaitu kita sebagai programmer, untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen atau part-part bagian-bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart. Kegunaan flowchart yaitu untuk mendesain program, untuk mempresentasikan program. Maka flowchart harus dapat mempresentasikan komponen-komponen ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian mengapa menggunakan flowchart? A. Relationship. Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik. Teknik penyajian yang bersifat grafis, yaitu secara visual atau gambar flowchart, lebih jelas akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks, seperti algoritma, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Mengapa flowchart? Yang kedua, analisis. Dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, yaitu berupa visual atau gambar, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sistem informasi. Kemudian yang ketiga, kegunaannya itu communication. Karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum, maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu permasalahan atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Lambang pada flowchart ada beberapa, yaitu yang pertama, keterangannya mulai atau selesai dengan menggunakan lambang terminator. Gambarnya seperti ini. Kemudian aliran data yaitu dengan tanda panah, input atau output dengan jajar genjang. Kemudian yang proses yaitu dengan persegi panjang. Kemudian percabangan atau decision, gambarnya seperti ini atau lambangnya seperti ini. Kemudian pemberian nilai awal suatu variabel. Preparation yaitu gambarnya seperti ini. Kemudian pemanggilan program atau prosedur atau fungsi atau call, gambarnya seperti ini. Konektor atau di halaman yang sama, konektor adalah penghubung. Jadi nanti kita akan coba, jika suatu algoritma yang dipecahkan melalui flowchart itu belum selesai, maka kita harus membutuhkan konektor untuk menghubungkan antar interface-nya. Kemudian off page connector, halaman lain seperti ini. Sama dengan fungsinya dengan konektor untuk memisahkan. Kemudian dokumen multi atau multi dokumen ini digunakan. Kemudian hard disk itu untuk flowchart yang sifatnya menyelesaikan algoritma yang lebih kompleks. Dan yang keempat, lambangnya yaitu sequence process. Proses itu bertanda persegi panjang, proses 1, proses 2, dan selanjutnya itu langkah-langkah yang harus dipersiapkan atau diselesaikan. Langkah 5, perulangan. Biasanya dalam flowchart itu ada perulangan, di mana jika suatu masalah kondisi belum selesai, maka kita harus
melakukan perulangan terhadap proses yang sudah dilakukan. Lambangnya seperti ini, syarat, bagian yang diulang, pencacah atau pembagi. Contoh flowchart. Di sini contoh flowchart yaitu masalahnya yaitu menghitung luas persegi panjang. Algoritma secara sederhananya, langkahnya itu masukkan panjang atau berkode P, masukkan lebar atau L, 3 hitung luas atau L besar yaitu panjang kali lebar, yang keempat cetak luas, maka hasilnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari flowchart dari simbol-simbol yang kita sudah bahas, yaitu mulai, masukkan panjang, masukkan lebar. Untuk mencari luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian tulis luas, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya, kemudian selesai. Contoh flowchart lain yaitu masalahnya atau problemnya itu menentukan bilangan ganjil atau genap. Seperti biasa kita harus bertanda mulai dengan opal, masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Ini merupakan sebuah prosesnya. Sisa bagi, kemudian penentuan hasil, maka itu kita menentukan ganjil atau genap. Maka ketika selesai atau outputnya tertemukan, maka kita langsung saja selesaikan flowchartnya. Sekilas seperti itu materi pokok pertama pemrograman dasar, maka dari itu siswa-siswi diharapkan dapat memahami informasi mengenai mata pelajaran ini dan akan mendapatkan tugas yang nantinya akan disampaikan di classroom. Siswa-siswi diharapkan untuk bergabung dengan Google Classroom pembelajaran daring pemrograman dasar. Berikut adalah kode gabung dari Classroom pemrograman dasar. Slide ini merupakan slide tugas yang harus dikerjakan individu. Silahkan cermati tugas berikut ini. Manfaat dari bergabungnya dengan Classroom pemrograman dasar, siswa-siswi akan mendapatkan informasi terkait mata pelajaran dan materi-materi yang terkait yang nantinya akan diupload oleh saya. Kemudian siswa-siswi dapat mengumpulkan tugas-tugas yang nantinya secara daring akan dikumpulkan di Classroom pemrograman dasar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk siswa-siswi SMK Budi Mandiri tingkat 10. Selamat belajar pemrograman dasar. Maka dari itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.